Ya oke, saya akan mulai fase kehamilan itu dari yang namanya ovulasi. Nah, ketika ada suatu proses ketika ada rangsangan dari hormon estrogen yang tinggi, dia itu akan menstimulasi dari hipotalamus anterior pituitary, nukleus GnRH akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut juga dengan LH. Di mana pada saat masa ovulasi, corpus luteum akan suatu graft cell sorry akan uh, uh, mencetuskan sebuah sel ovum yang berjenis oosit sekunder dengan metafase 2, di mana pada masa ovulasi graft cell itu akan menjadi corpus albicans. Nah, di mana juga akan terjadi suatu pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma, yang dimana pada sel mungkin bisa dilihat di sini di mana sel sperma itu akan mengalami yang namanya fase kapasitasi, akan menembus zona pelosida, akrosom atau fase 2 akrosom yang dibantu dengan enzim akrosom, dan akan yang awalnya sel sperma itu adalah 23 kromosom akan bertemu dengan 23 kromosom sel ovum, yang fase tersebut adalah fase fertilisasi, di mana fase fertilisasi itu akan menghasilkan sebuah sel yang disebut juga dengan zigot dengan 46 kromosom yang dikelilingi zona pelosida. Nah, yang dimana sel zigot ini dia tuh akan membelah, di mana yang awalnya satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, dan akhirnya akan menjadi 16 sel. Yang dimana 16 sel ini disebut juga dengan morula, yang dimana ada suatu sel yang disebut juga dengan blastomer. Nah, si morula ini dia tuh akan berdegenerasi lagi menjadi sebuah blastosis, yang fasenya disebut juga dengan blastulasi. Nah, yang dimana blastosis ini terdapat dua sel, yaitu sel luar atau outer cell mass dan sel dalamnya yaitu inner cell mass, di mana sel luarnya itu adalah trophoblast uh, yang terdiri dari syncytotrophoblast bagian luarnya dan cytotrophoblast bagian dalamnya. Dan untuk yang inner itu adalah embryoblast, yang dimana dia itu adalah akan membentuk sebuah terdiri dari diskus bilaminar atau bilaminar disc. Oke, di sini akan ada dua fase ya, yang dimana ada fase trophoblastnya dan fase embryoblastnya. Oke, mungkin dari fase trophoblastnya. Nah, yang dimana fase trophoblast ini, si trophoblast ini dia tuh akan terimplan di bagian dinding endometrium gitu. Nah, yang dimana untuk syncytotrophoblast yang bagian luarnya dia tuh akan menangkap salah satu jaringan yang berisi pembuluh darah, yang pada akhirnya dia tuh akan menutrisi si janin tersebut, yang dimana pada saat terimplantasi si syncytotrophoblast ini dia tuh akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut juga dengan beta HCG. Nah, dimana beta HCG inilah yang dia tuh akan menghasilkan yang dibantu dengan LH, dia itu akan membantu si corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Nah, itu untuk yang si inner atau yang outer atau trophoblastnya, yang dimana kita lanjut ke untuk yang embryoblastnya atau dari inner cellnya, dimana embryoblast dia itu adalah diskus bilaminer. Dia itu mempunyai dua diskus. Yang pertama ada epiblast, hypoblast, yang uh, keduanya itu diapit oleh uh, yolk sac yang bawahnya dan amnion cavity atau sebuah kavum yang berisi anion. Nah, yang dimana kalau kita lihat dari uh, potongan sagitalnya gitu ya, dimana dia itu akan terdiri dari cranial dan caudal, dimana kalau kita potong lagi tuh antara keduanya dia itu akan seperti ini, dimana akan membentuk sebuah primitive strict dan primitive node ya. Oke, yang awalnya primitive strict dan primitive node dia itu adalah sebuah eh, jaringan padat yang pada akhirnya dia tuh akan ter terimigrasi seperti itu. Yang awalnya padat dia tuh akan menjadi kosong, akhirnya dia tuh bermigrasi, yang dimana akan berubah gitu jadinya, yang awalnya primitive strict, primitive probe, dan primitive pit, dimana dia tuh akan bermigrasi lagi ya, akan menstimulasi dari zat-zat kimianya. Zat kimianya disebut juga dengan FGF8 atau fibroblast growth factor 8. Nah, dia itu akan mungkin lebih spesifiknya dia akan menstimulasi dari reseptornya, akan ada sebuah protein yang disebut dengan SNIL1, di mana juga ada di sini ada uh, apa
akan menstimulasi dari DNA-nya sehingga dia itu akan eh, mengikat gitu, akan mengikat dari selnya gitu. Nah, di mana pada fase akhirnya dia itu akan membentuk sebuah diskus trilaminer yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, yang dimana mungkin kalau lebih spesifiknya lagi dia itu akan membentuk notokrot, protokol plate, dan cloacal plate gitu. Nah, itu yang disebut juga dengan fase gastrulasi. Nah, oke. Untuk di mana juga kalau kita mau bahas fase kehamilan, eh, akan ada sebuah perkembangan dari plasentanya gitu. Nah, yang dimana yang sudah kita bahas tadi, dia di mana akan ada sebuah pertemuan dari sel ovum dan sperma akan menghasilkan sebuah inner dan outer, di mana outernya itu adalah trophoblast. Nah, yang dimana untuk trophoblastnya dia tuh yang sudah saya bilang tadi, dia tuh akan terimplantasi di bagian endometrium, di mana akan mempunyai mikrofili dan pinopods. Nah, inilah yang dia itu akan bisa mensatukan dari kedua hal tersebut. Nah, oke, yang dimana juga dari dinding endometriumnya yang awalnya dia itu strata, dia itu akan termodifikasi yang jadi yang namanya desidua selama kehamilan, di mana yang atasnya itu ada desidua fungsionalis dari strata fungsionalis, dan yang bawah itu ada desidua basalis dari strata basalis. Nah, di mana kalau lebih spesifiknya lagi dia itu ada sebuah reseptor yang kalau dari trofoblastnya itu ada integrin, dan untuk yang endometriumnya desiduanya ada selektin, sehingga dibantu oleh enzim kimokin sehingga dia itu akan terimplantasi. Nah, yang dimana implantasinya akan berlanjut, yang dimana tadi yang sudah saya bilang outer cell mass akan ada trophoblast, ada syncytial trophoblast, ada untuk yang innernya ada ectoderm, endoderm, mesoderm. Nah, dimana si syncytial trophoblast itu dia tuh akan yang dibantu dia akan mengeluarkan hormon HCG untuk corpus luteum, sehingga akan mengeluarkan hormon progesteron untuk kontraksi dari pembuluh darahnya. Ya, fase kontraksi. Nah, di mana si syncytial trophoblast ini dia tuh akan imigrasi lagi tuh, di mana dia tuh jadinya dia tuh akan akan berdegradasi lagi, dia tuh akan mencapit nih dari bagian filus-filusnya, di mana yang ini pembuluh darah yang disebut juga dengan lakuna. Nah, itu terjadi pada hari 9. Nah, yang dimana untuk hari ke-12, nah si sitotrofoblast itu, si sitotrofoblast itu dia tuh akan berdegenerasi lagi. Dia tuh akan membuat sebuah seperti jaringan gitu ya, yang disebut juga dengan extra embryonic mesoderm. Nah, yang dimana juga lakuna dia itu akan berdegenerasi lagi menjadi intravillous space gitu. Oke, itu hari 12, di mana hari ke-13 itu juga akan bermigrasi lagi tuh. Jadinya yang untuk yang bagian sitotrofoblastnya, dia itu akan membuat sebuah outer cytotroblastic cell. Nah, terus untuk sitotrofoblastnya akan membentuk somatopleoric extraembryonic mesoderm, akan membentuk extraembryonic colonium. Nah, sampai ke hari ke minggu ketiga. Nah, di mana jadinya yang dia itu akan membentuk sebuah filus yang sekunder. Untuk minggu keempat akan membentuk tersier, filus yang tersier, sehingga pembuluh-pembuluh darahnya itu tadi ada pembuluh-pembuluh darah yang terbentuk. Seperti contohnya ada pembuluh darah ini ada dua untuk di sini ya, dua arteri umbilikal dan satu vena umbilikal. Ada ya, itu untuk yang di sininya nih. Nah, terus juga ada V arteri crest gitu, ada arteri crest, dan sehingga dia itu akan bercabang lagi ke atasnya itu ada arteri lacuna gitu.
Nah, itu terjadi kepada minggu keempat. Nah, untuk pada minggu ke sampai ke bulan keempat sampai bulan kelima. Nah, yang pada akhirnya dia tuh sitotrofoblast dia tuh akan mengalami regresi gitu. Jadinya, nah mungkin bisa dilihat lebih dari minggu ke-10 akan membentuk seperti ini. Nah, nah dia tuh akan membentuk yang pada akhirnya akan membentuk ini bayinya ya, yang mungkin sudah terbentuk organnya. Terus ada desidua balas, ada desidua basalis, ada desidua capsularis yang juga dikelilingi oleh chorionic frondinosum atau yang menghasilkan plasenta tersebut. Nah, oke, kita lanjut ke oke, mungkin tadi itu untuk yang bagian lebih ke alternya atau trofoblastnya. Nah, bagaimana sekarang untuk yang innernya yang terdiri dari eh, yang akan dari diskus bilaminer membentuk diskus trilaminar yang akan menjadi organ-organnya gitu. Nah, yang mungkin sudah saya singgung tadi, di mana untuk yang ektoderm pertama, di mana ektoderm itu dia itu akan membentuk dari sel-sel sarafnya yang mungkin sangat panjang gitu ya sebenarnya, ada dia itu menjadi apa ya, dia itu akan membentuk membentuk notochord, akan membentuk neural plate, neural chest, akan membentuk seperti ini. Dia itu ketika diambil gitu ya, ketika diambil jadi membentuk potongan transversal, si itu akan membentuk sebuah sistem saraf pusat. Ada neuron, ada ganglia, ada anterior pituitary, ada pineal, ada glandula pineal, ada retina. Nah, mungkin ini lebih spesifiknya dia itu akan membentuk sel kromafin, akan membentuk uh, jaringan rostral, membentuk apa ini, saraf untuk bagian digestifnya, akan membentuk Schwann shaft, akan membentuk arteri karotis apa, reseptor karotid. Terus ada leptomeninges, ada pia mater sama arcuate mater. Nah, yang dimana pada fase endoderm gitu ya, dimana ada sebuah fase yang disebut juga dengan ada fase ketika suatu neural plate gitu. Nah, dimana ada suatu kayak yang disebut juga dengan plakot gitu. Ada olfactory plakot, ada lens plakot, ada otic plakot, ada. Nah, di mana dia tuh akan membentuk dari epitelium, akan membentuk jadi retina mata, akan membentuk jadi otic plakot, akan membentuk jadi telinga, dan yang pada ada juga ektoderm yang membentuk jaringan epitel gitu. Nah, selanjutnya itu ada mesoderm, di mana mesoderm ini itu terbagi menjadi banyak ya, yang ada paraxial mesoderm, ada intermediate mesoderm, ada lateral plate mesoderm, terdiri dari somatic layer dan splenic. Nah, di mana untuk yang paraxial mesoderm yang pertama, dia itu akan membuat seperti somtis gitu ya. Dia itu akan membentuk sebuah dermatom, mitotom, dan sklerotom. Untuk yang dermatom akan membentuk dari spinal meninges, ada dermis, ada jaringan subq. Terus untuk yang mitotom akan ada epiksial masem, ada hipaksial. Untuk yang sklerotom akan membentuk dari tulang vertebrae, akan membentuk dari tulang rusuk gitu. Nah, untuk yang intermediate dia itu akan membentuk yang pertama ada ginjal, ada epididymis, ada ovarium, ada tuba fallopi, ada uterus. Dan yang terakhir itu ada bagian lateralnya, di mana yang sudah saya bilang tadi ada dua lateral, di mana ada yang splenic akan membentuk korteks adrenal, ada jaringan digestif, terus ada jaringan tulangnya, ada myeloid, ada limfoid, ada erythroid gitu. Untuk yang somatik akan membentuk enternium, dan yang lalu ada kartilago dari tulang. Itu yang untuk mesodermnya. Nah, yang terakhir itu ada endoderm, di mana endoderm itu
terbagi juga. Dia tuh akan menjadi ada foregut, ada midgut, ada headgut. Karena nah untuk yang foregut akan menjadi faring, esophagus, lambung. Terus ada dari salah satu duodenum. Untuk yang midgut akan menjadi jejunum, ileum, cecum, kolon. Mungkin bisa dilihat dari sini. Yang untuk yang headgut akan menjadi descending kolon, ada sigmoid colon, ada rectum, ada anal. Nah, di mana juga dia tuh akan ada sebuah pertemuan antara endoderm dengan mesoderm yang disebut juga dengan primitive paring atau disebut juga dengan buccal pharyngeal membrane BPM. Nah, dia itu ada 3 gitu ya. Yang pertama dia itu akan membentuk dari tuba auditory, yang kedua akan menjadi tonsil, ada tubal, ada pharyngeal, ada lingual, ada platen. Untuk yang ketiga dan keempat akan membentuk timus, di mana dari kelenjar tiroid. Nah, di mana juga ada ketika yang tadi juga ada sebuah foregut gitu ya, di mana foregutnya mungkin sudah saya bahas tadi di sini, di mana foregut ini dia itu juga akan sebuah terjadinya penggelembungan, di mana akan terbentuk tuh organ-organ lain, seperti contohnya ada organ respiratory, ada organ hepatik, ada organ pankreatik, di mana akan terbentuk traktus respiratory, akan membentuk liver, akan membentuk gallbladder, akan membentuk pankreas. Nah, yang oke juga tadi ketika kita sudah membahas dari BPM atau buko pharyngeal yang dari kaudalnya, ada juga yang di bawahnya yang disebut juga dengan membran kloakal. Nah, di mana membran kloakal ini akan membentuk sebuah uretra dan kanalis analis, di mana akan menjadi 3 tuh. Dia akan menjadi anterior sinus origenitalis, dan ada juga anal kanal. Nah, di mana dia tuh akan membentuk ada kantung kemih, ada uretra dan glandula prostat gitu. Ya, mungkin itu dari saya cukup dulu. Terima kasih.